Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin alhamdulillah kita malam hari ini bisa dipertemukan dengan Ustadz Fatih Karim yang beliau jauh-jauh dari Bogor mendakwahkan soal cintanya beliau terhadap Al-Quran yang insya Allah bermanfaat juga untuk diri kita semuanya. Semoga. Dan ini sebenarnya kita juga ingin tanya-tanya beliau, motivasi beliau menyebarkan dakwah tentang cinta Al-Quran itu apa saja, dan kemudian juga manfaat jangka panjangnya itu apa saja untuk diri kita ke depannya. Monggo Ustaz Fatih. Ya, jadi kalau ditanya apa yang mendorong seseorang untuk mencintai, tentu sebesar apa pemahaman orang itu tentang sesuatu. Makin paham seseorang terhadap sesuatu, pasti rasa cintanya berbeda. Contoh, orang yang tidak paham sholat itu untuk apa, itu akan berbeda dengan orang yang sholatnya ngerti untuk apa. Maka dia akan sedikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Tapi kalau yang nggak paham, sholat kok dikit-dikit, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Ya. Orang yang paham ya, tentang emas, maka dia akan menjaga, merawat, menjaga, mencintai emas itu. Dia akan jaga, dia akan besarkan, kembangkan 1 gram jadi 10 gram, terus. Karena dia mencintainya. Ya, tapi kalau orang yang nggak ngerti ya sama anak-anak ya dibuat main kelereng, dimainin mobilan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Begitupun Quran. Sejauh mana antum mengerti Quran? Antum tahu nggak Quran itu penyelamat hidup antum di dunia dan di akhirat? Ya, bayangin antum kalau GPS aja yang nyelamatin hidup kita dari kesesatan aja kita jaga sampai jangan lowbat. Jaga agar sampai jangan pulsanya mati. Kenapa? Kita lagi di perjalanan yang kita nggak jelas arahnya. Nah, bayangin antum itu diselamatin Quran di akhirat. Bagaimana antum nggak cinta sama Quran? Ya kan? Nah, berarti apa? Cintai Quran. Karena apa? Antum, kata Nabi, akan bersama dengan yang antum cintai. Kalau antum cinta sama artis Korea, ya antum akan bersama artis Korea. Kalau antum bersama cintanya pada Nabi SAW, antum akan bersama Nabi. Kalau antum mencintai Quran, antum akan bersama Quran. Dan kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena Quran itu menjadi syafaat, penolong bagi pembacanya. Lah, Indonesia ini ada 100 juta orang nggak dapat syafaat Quran. Coba antum bayangin, gimana perasaan saya? Wah, kan? Bayangin perasaan saya gimana. Coba, antum kesesat aja, ya saya ada misi nih, minta tolong antarkan handphone saya ke istri saya. Kesesat, itu aja buat saya panik, antum di mana? Bayangkan antum nggak bisa baca Quran, kesesat, gimana perasaan saya? Mana mungkin saya biarkan antum? Dan ternyata ada setengah penduduk Indonesia nggak bisa baca. Kalau antum mungkin baca tapi terbata-bata, tapi ini nggak bisa baca. Masya Allah, bayangkan. Itu dari dorongan saya di situ. Langkah kecil awalnya itu apa tuh? Iya. Kan nggak selalu mungkin langsung Iya, iya. Kalau langkah kecilnya dulu, saya belum dikategorikan sebagai orang yang paham tafsir Quran. Saya juga belum mungkin hafal 30 juz. Ya bukan. Tapi apa? Bagaimana saya mencintai Quran? Ya saya mencoba mempelajari, mengkaji, mentadaburi gitu ya. Ternyata banyak saudara-saudara kita itu yang nggak mau belajar karena baca Quran itu lama, susah, yang ngajarnya udah tua, ya, jadi nggak asik gitu loh. Nah, saya cari metode, ternyata nemu ada metode yang mudah, cepat dan menyenangkan. Namanya metode cinta Quran, metode tahrir namanya. Jadi tahrir itu membebaskan umat Islam dari buta aksara Quran. Nah, metode ini kita pakai. Pertama yang nggak bisa baca sini, yang nggak bisa baca kumpulin. Bisa baca. Akhirnya metode ini kita kelilingin Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa membebaskan 80.000 buta aksara Quran. Jadi itu langkah kecil awal. Nah, terus Ustadz, bagaimana cara kami untuk mendukung? Kami tidak punya apa-apa. Ya mudah kok. 100.000 antum bisa bebasin 1 orang. 200.000 Ustadz saya punya. Berarti antum bebasin 2 orang. Bayangin yang antum bebasin baca Quran tiap hari. Pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Nikmat banget. Antum meninggal tapi pahalanya transfer terus. Bayangin antum tidur tapi saldo antum ngalir terus. Enak nggak? Nah, cuma hari ini kita nggak percaya.
Karena kalau transfer duit itu kan real. Kalau transfer pahala, mana pahalanya? Nanti antum udah di kuburan baru percaya, baru antum bilang andai. Wah, itu andai waktu itu aku membaca lebih banyak, andai waktu itu aku sholat lebih panjang, andai waktu itu aku tapi nggak, antum andai udah mati. Ya, jadi sebelum antum berandai-andai, sekarang gitu, ya. 1 huruf 10 pahalanya. Alif lam mim 30. Masa antum baca Quran alif lam mim, Yasin, Nun, Toha, kan enggak. Masa antum ya Allah sehari 10 ayat. Dikit kok, sekali duduk 10 ayat. 10 ayat. Alhamdulillah. Berarti sehari kalau misalnya bisa 5 kali sholat 50 ayat. Lumayan. Belum sunahnya ya? Belum yang sunnah-sunnah yang lain. Ya kan ada wudunya, ada yang lainnya. Masya Allah, belum sholat tahiyatul masjidnya, belum. Aduh, itu bekal pulang kita banget. Gitu. Sebelum ke kiat-kiat untuk istiqomah nih, dalam dakwahnya itu, ada nggak sih hambatannya gitu dari antum sendiri atau dari eksternal gitu? Apa tuh? Ada. Yang pertama hambatannya tentu biaya. Karena kan semua ini butuh biaya. Ya kan? Membebaskan buta aksara Quran kan orang yang nggak bisa baca Qurannya kan gratis. Tapi kan ngirim gurunya ke Semarang, ngirim gurunya ke Papua, ngirim gurunya ke Solo kan biaya semua. Berarti kan tantangan. Masalahnya duitnya mana? Berarti gimana? Jangan gampang nyerah. Bangun sistem fundraisingnya. Ya kan? Sehingga alhamdulillah dananya kumpul. Sekian miliar habisin buat buta aksara Quran. Gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Tantangan yang kedua apa? Ya dituduh radikal. Gitu. Karena pokoknya kalau dekat-dekat sama Quran pasti radikal. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Good looking, ya, jago baca Quran, masih muda, ya kan? Jualan herbal, ya. Waduh, ya kan jualan herbal saya gitu. Nah, jadi itulah kita hari ini sedih sekali ya. Bahkan untuk bisa baca Quran aja pun dituduh macam-macam. Itu tantangan kami. Tantangannya lagi apa? Diketawain orang. Apa Ustadz? 1 kali pertemuan 6 jam bisa baca Quran? Mustahil. Padahal maksud saya jangan mustahil dulu Mas, cobain dulu. Antum tuh mustahil, ya kan? Nah, coba dulu. Ternyata apa begitu? Oh iya Ustadz, enak nih makanan tuh. Kan saya udah bilang enak, makan dulu baru ngomong. Jangan belum dimakan dong ngomong. Cobain dulu. Gimana metodenya Ustadz? Saya penasaran Ustadz. Saya nggak bisa baca loh Ustadz. Oh ya udah, daftar aja. Kunjungi Instagramnya @ibbkid. Ketik aja Indonesia bisa baca Quran. Itu langsung. Nih di bawah. @ibbkid. Ketik aja di Instagramnya itu Indonesia bisa baca Quran, keluar. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan main-main lah. Bacalah Quran sebelum antum dibacain sama Quran. Ya. Ingat ya, ajal itu bisa orang muda, bisa artis, bisa public figure, bisa ustadz. Ajal itu bisa tiba-tiba datang. Jangan-jangan malam ini dia datang. Bayangin kalau malam ini datang antum belum bisa baca, gimana? Ini, Insya Allah, gimana kita? Ya. Terus kiat-kiatnya ya. untuk istiqomah gitu, dalam dakwah, dalam mengajarkan ilmu yang tentunya itu istiqomah di Quran itu kan biasa. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Yang pertama istiqomah itu tentu Allah yang memberikan. Berarti bagaimana doa? Minta sama Allah. Jadi itu sesuatu yang diminta. Allahumma farzuqnal istiqomah. Pendek doanya. Ya Allah, anugerahkan hamba istiqomah. Minta sama Allah. Ya Allah, anugerahkan hamba istiqomah. Allah kasih. Yang kedua, berkumpul dengan orang soleh. Mau keluar dari rel, diingetin lagi. Mau males, diingetin lagi. Mau futur, diingetin lagi. Makanya berkumpul dengan orang soleh. Yang ketiga, teman-teman harus banyak ingat mati. Orang yang banyak ingat mati, insya Allah semangat lagi. Aduh, malas banget belum isya. Tapi kalau nanti malam mati gimana ya? Gue belum isya. Wudhu langsung masuk. Berani. Ya kan? Iya, jadi antum mau tidur nih. Pas mau nutup mata. Kalau malam ini gue nutup mata selama-lamanya gimana ya? Belum isya nih. Udah langsung ngeri Mas. Ya kan? Allahu Akbar, subuh. Belum subuh nih. Kerja. Jangan-jangan kerja nggak subuh. Wah, mati nggak sholat. Wah, takut Mas. Jadi ya mau sedekah nih. Ya kan? Ke Yayasan Subul Salam ya, Masya Allah kan, lazisnya nih, Masya Allah, ingin wakaf untuk pembangunan masjid musyawarah kan, mau wakaf nih, ditunda, antum nyesel loh, begitu pas belum ditunda, belum diwakafin, antum bilang nanti, mati,
nyesel nanti. Makanya Pak wakafin aja. Jadi syaratnya apa? Ingat mati. Jadi yang pertama apa? Doa, yang kedua berkumpul orang soleh, yang ketiga ingat mati. Insyaallah. Jazakallah khairan Baik. atas nasihat-nasihatnya dan nilai motivasi buat kita, terutama juga buat jemaah yang nanti mendengarkan informasi ini. Semangat, jangan putus semangat. Kita membaca Quran, kita bersedekah, dan kita berkumpul dengan orang soleh. Insya Allah pasti banyak manfaat yang diberi kita nanti di akhir zaman. Amin.